Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Friska Amalia dengan NPM 2023001014. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Kosasi dengan materi Sistem Informasi. Apa itu sistem informasi? Pasti kita semua tidak pernah asing dengan sistem informasi. Sistem informasi adalah serangkaian komponen yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau entitas. Sistem informasi atau SI adalah sistem yang menggabungkan aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Sistem informasi dapat dipergunakan di berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan juga kesehatan, dan masih banyak lainnya. Definisi sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer adalah satu set perangkat keras, perangkat lunak, database, jaringan, orang, dan prosedur yang dikonfigurasi untuk mengumpulkan, memanipulasi, dan memproses data menjadi informasi. Sistem informasi berbasis komputer memiliki berbagai fungsi, di antaranya mengumpulkan data yang diinput, menyimpan data mentah secara sistematis, meningkatkan kerja operasional, dan meningkatkan produktivitas. Mengapa belajar informasi itu penting? 1. Organisasi membutuhkan informasi sebagai bahan pengambilan kebijakan. 2. Sistem informasi semakin banyak digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mencerna, menganalisis, dan memahami semua informasi. 3. Sistem informasi mengubah banyak proses bisnis, pemerintah, usaha, bisnis, dan lainnya. Data, informasi pengetahuan. Data, sekumpulan fakta atau hasil observasi. Informasi, suatu kumpulan data yang dikelola dan diolah sehingga memiliki nilai tambah. 3. Pengetahuan, informasi, fakta, kebenaran, atau kesadaran yang dimiliki seseorang tentang sesuatu. Selanjutnya, tipe data. Tipe data terbagi menjadi 4. 1. Alphanumeric data, yang terdiri dari numbers, letters, and other characters. Kedua, audio data, yang terdiri dari sound, noise, or tones. Ketiga adalah image data, yang terdiri dari graphic image and picture. Keempat adalah video data, yang terdiri dari moving image of picture. Transformasi data menjadi informasi. Yang pertama data, kemudian diproses dan menjadi informasi. Perangkat keras hardware. Perangkat keras terdiri dari peralatan komputer yang digunakan untuk melakukan kegiatan masukan, pemrosesan, penyimpanan, dan keluaran. Tren dalam industri komputer adalah memproduksi perangkat keras yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih banyak perangkat bergerak, seperti telepon pintar, laptop, dan komputer. Perangkat lunak atau software terdiri dari 2 aplikasi. Salah satunya adalah Canva, PPT, Python, dan juga dokumen. Kedua adalah sistem. Salah satunya adalah Apple, Windows, Android, dan juga Linux. Komposisi sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras yang berisi tentang laptop atau komputer. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak yang berisi tentang Windows, Linux, Apple, Android, PPT. Yang ketiga adalah telekomunikasi yang berkaitan dengan jaringan. Yang keempat adalah data. Dan yang kelima adalah sumber daya manusia atau berisi dengan orang-orang. Slide selanjutnya adalah sistem informasi kesehatan.
Yang ke-1 adalah administrasi, 2 keuangan, ketiga kesehatan, keempat industri, dan kelima riset. Pengguna sistem informasi ada 3, 1 mengumpulkan data dan mengelola, 2 mengelola informasi, dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Contoh penerapan sistem informasi. 1. E-commerce. Perkembangan pasar online yang digunakan untuk transaksi jual beli membuat sistem informasi menjadi sangat dibutuhkan dalam bisnis komersial. Yang kedua adalah e-learning. Selain digunakan dalam e-commerce, sistem informasi juga digunakan dalam bidang non-komersial, contohnya seperti pendidikan. Terlebih lagi di era pandemi yang membuat masyarakat tidak bisa keluar rumah dan banyak bertemu orang. Sekolah akhirnya menggunakan sistem informasi untuk proses belajar dan mengajar di sekolah. Memasuki kesimpulan. Kesimpulannya adalah, memahami definisi data, informasi, dan sistem informasi akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana konsep-konsep ini saling berkaitan dan berperan dalam manajemen informasi. Data adalah bahan mentah yang setelah diproses menjadi informasi yang berguna. Sistem informasi adalah alat yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola proses ini, mendukung operasi bisnis, dan membantu pengambilan keputusan. Dalam dunia yang semakin bergantung pada teknologi informasi, pemahaman yang mendalam tentang data, informasi, dan sistem informasi adalah kunci untuk sukses di berbagai bidang. Dengan menguasai konsep-konsep ini, individu dan organisasi dapat lebih efektif. Itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.